la ya'ti zaman illa wa ma ba'dahu syarrun minhu. Tidak akan datang zaman kecuali setelahnya lebih buruk lagi. La taqumu sa'ah hatta yakuna dunya liluka ibnu luka. Tidak akan datang hari kiamat sampai dunia ini dikuasai orang-orang yang paling jahat, yang paling rendah, luka ibnu luka. Nah, kalau orang itu bercita-cita mau menguasai dunia pada zaman yang seperti ini, berarti dia ini mendaftarkan diri untuk jadi luka ibnu luka itu. Iya, karena zaman itu tambah akhir, yang akan menguasai itu luka ibnu luka itu, orang yang tidak berakhlak, orang yang tidak bermoral. Jadi wong iki cita-citane sing ngene iki ae kan. Hidup di puncak-puncak gunung, ya. Yusiku ayakuna khairu malil muslim ghanamun ila akhiril hadis. Akan datang satu zaman, hampir-hampir datang satu zaman, sebaik-baiknya harta orang iman adalah sekelompok kambing yang dia gembalakan di puncak-puncak gunung, sehingga dia selamat daripada fitnah. Jadi zaman ini kita ini fikirnya itu seperti itu, menyelamatkan diri daripada fitnah zaman yang sudah hiruk pikuk tidak karu-karuan. Nah, nggak apa-apa, entah kita jadi pengembala kambing di pucuk gunung, ya. Imannya selamat dari fitnah-fitnah, ya. Mati dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, ya. Hisabnya sedikit, ya. Nggak banyak urusan, masuk surga. Kan enak kan? Ya. Saya ini ingin jadi businessman, konglomerat, ya. Akhirnya nggak jadi ngaji, ya. Tahu tuh pulang dari satpam, ya. Ini namanya bangkrut dunia akhirat, ya. Ini ada di daerah-daerah Indonesia itu, saya lihat itu orang tuh pikirannya itu kerja. Akhirnya ya dia hanya capek untuk kerja itu saja, ditinggalkan agamanya, naudzubillah. Ringkesnya urusan dunia itu sudah ditulis oleh Allah, maka nggak usah dicita-citakan kamu itu mau jadi apa, nggak usah dicita-citakan. Lah urusan agama kan juga sudah dicatat juga oleh Allah. Urusan agama juga sudah dicatat oleh Allah, sudah ditentukan oleh Allah. Tetapi kalau urusan agama itu, kita ini punya cita-cita itu dapat pahala, ya. Saya punya cita-cita ingin jadi seperti Imam Bukhari, ya. Walaupun nggak jadi, kamu tuh dapat pahala juga, ya. Saya ingin dakwah seperti Syekh Ilyas, ya. Walaupun kamu tuh nggak jadi begitu, tetap dapat pahala. Jadi kalau urusan agama itu ingin dapat pahala. Tapi kalau urusan dunia ini nggak perlu gitu, karena nggak dapat pahala, malah hati kita akan gelap kalau kita punya cita-cita dunia itu, malah sumpek, nggak jadi ngaji nanti. Maka dunia ini nggak usah ditarget, dunia itu nggak usah ditarget. Sebelum kamu lahir sudah ditarget, sudah ditulis. Tapi kalau agama ini amalan ditarget. Karena baru narget saja sudah dapat pahala, entah jadi atau tidak. Saya mau ngaji sampai daurah, saya mau khidmat untuk agama, saya mau keluar setahun, ya. Setelah itu ngapalkan Quran lagi, ya. Sampai kapan? Ya sampai mati, ya. Itu kamu punya cita-cita begitu, bagus saja.
Itu bukan tulul amal, namanya ingin kebaikan. Dikatakan Islam itu dinul fitrah, agama fitrah, agama asli kejadian manusia. Maksudnya Islam ini sudah disesuaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kejadian manusia, karena Islam itu dari yang menciptakan manusia. Maka pasti sesuai dengan kemaslahatan manusia itu sendiri. Maka kalau orang itu kok mengamalkan Islam dengan sepenuh-penuhnya, pasti kehidupannya akan jadi baik di dunia dan akhirat, karena sesuai dengan cetakan dirinya itu, penciptaan dirinya itu. Ibaratnya mobil ditaruh di jalan raya ya sesuai, ibaratnya burung di pohon-pohon sesuai, ibaratnya ikan di lautan sesuai. Tapi kalau orang itu tidak mengamalkan agama, seperti ikan itu dipindah dari air, seperti burung dipindah dari pohon-pohon, maka pasti akan terjadi keresahan, kebingungan, kegundahan, ketidaktenangan. Namanya dinul fitrah. Dan kalau kita lihat agama-agama yang bukan dari langit, agama yang selain Islam, nanti kamu lihat di situ ada pengerusakan terhadap fitrah. Nah, ada agama pakai tertib tidak boleh kawin, ada kan? Nah ini kan bertentangan dengan kejadian manusia itu sendiri. Ini menunjukkan bahwa aturan itu bukan dari pencipta manusia, karangan sendiri itu. Ada lagi agama yang boleh kawin tapi apapun alasan tidak boleh cerai, ya ada. Ini juga bertentangan dengan fitrah manusia, karena kadang-kadang memang perkawinan itu tidak bisa dielakkan lagi. Kemarin saya di Flores itu ada seorang lurah, lah istrinya itu sudah nggak mau lagi sama dia, bahkan istrinya itu sudah kumpul kebu sama orang lain, orang Nasrani ini. Tapi dia datang ke gereja untuk diresmikan perceraian, nggak bisa, kawin itu sampai mati. Akhirnya dia kebingungan bagaimana. Akhirnya masuk Islam, malah keluar 40 hari kemarin. Ini agama lah, memang istri saya itu sudah diambil orang kok tidak boleh cerai, terus bagaimana saya ini, katanya. Nah, namanya saya ini dihukum seumur hidup, katanya dia. Dan saya itu nggak salah apa-apa. Ini namanya, ini bukan dinul fitrah itu ya, seperti itu. Jadi so, kamu perhatikan tertib sholat namanya. Nanti tertib sholat itu kan sesuai dengan tubuh manusia itu. Coba yang bisa mengerjakan sholat itu di dunianya manusia aja. Banyak kerbau disuruh ruku, sujud, apa tawaruk apa aja bisa. Ini istilahnya, ini pandangan
pandangan yang paling mudah saja. Jadi menunjukkan bahwa aturan itu, aturan agama betul-betul sudah sesuai dengan fitrah manusia, di kejadian manusia, dohir batin, dohir batin. Nah, kamu diperintahkan makan, nggak usah pakai sendok, ya. Makan pakai tangan. Karena apa? Ini ya sesuai dengan fitrah manusia itu. Karena makanan itu kalau sudah kena keringat-keringat yang keluar dari jari-jari itu jadi cepat lunak, nah, di perut itu jadi cepat lunak, sehingga akan mudah untuk dicerna dan akan mudah untuk keluar juga, ya. Ini diantara bagaimana aturan agama ini betul-betul sesuai dengan fitrah. Maka orang kok bingung, saya ini bingung Pak Kiai, mesti ada amalan agama yang kamu tinggalkan, ya. Saya ini kok tidak tenang, ya memang ada amalan yang kamu tinggalkan. Kalau kamu jaga perintah-perintah Allah SWT, mesti kamu itu akan jadi orang yang tenang, yang tentram, yang bahagia.